Salam saudara-saudara, amanginang naposo remaja sekolah minggu dari week 1 sampai week 13 HKBP Jati Sampurna dan HKBP Marsada Gunung Putri. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati, kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Untuk itu, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian, buku ND nomor 116 ayat 1 dan ayat 3. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru, seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 779 ayat 1 dan 2. Tuhan, lama au sendiri, susah
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kita baca secara responsoria. Kami mulai ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kita bersama-sama ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan laporan panitia tahun sending. Shalom, Hora Samang Inang. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Pengasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kita saat ini. Perkenankanlah kami untuk membaca laporan posko bantuan sosial terdampak COVID-19 HKBP Resort Jaya Sampurna. Adapun selama ini yang kami kegiatan-kegiatan yang kami lakukan merupakan ada dua kegiatan besar. Yang pertama adalah kegiatan di sekitar internal HKBP Jaya Sampurna dan juga di eksternal HKBP Jaya Sampurna. Kegiatan itu meliputi pembagian alat kesehatan, sembako, dan juga alat-alat vitamin bahkan APD. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Jaya Sampurna, termasuk khususnya untuk para donatur yang telah memberikan hati untuk menolong sesama anggota jemaat maupun di luar anggota jemaat. Bersama ini kami sampaikan secara ringkas penerimaan dan pengeluaran yang telah kami catatkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Jumlah penerimaan yang kami terima dari para donatur berjumlah dalam bentuk cash dana sebesar Rp97.350.000, sedangkan pengeluaran dana sebesar Rp76.682.710. Terdapat sisa sebesar Rp18.667.290. Dalam bentuk beras, penerimaan sebesar 318 paket yang terdiri dari masing-masing 5 kg per paket. Pembelian yang kita lakukan untuk dibagikan sebesar 390 paket dan yang tersedia menjadi 628 paket. Adapun distribusi yang kami lakukan sebesar sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 sebanyak 359 paket
dan terdapat sekarang sisa sebesar 269 paket. Di samping itu, kita juga menerima sebesar 50 kg gula pasir dan teh sebesar 50 box. Kemudian perlu kami beritahukan, karena masa pandemi COVID ini kita tidak tahu sampai kapan. Oleh karena itu kami masih mengharapkan Amang Inang dan Aposo untuk tetap mendukung pelayanan terhadap pemberian sumbangan beras ataupun lumbung beras terhadap terdampak COVID-19 ini, yang kami perkirakan akan mungkin sampai dengan bulan September 2020. Oleh karena itu, semoga kiranya Tuhan masih memberikan kita hati yang saling mengasihi terhadap sesama kita, baik di jemaat maupun di luar jemaat. Demikian kami sampaikan laporan sementara, yaitu laporan Posko Bantuan Sosial Terdampak COVID-19 HKBP Resort Jati Sampurna. Tuhan memberkati. Terima kasih laporan panitia tahun sending. Kita lanjutkan acara, kita naikkan lagu pujian bernyanyi dari buku ND nomor 277 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita, ruas HKBP Jati Sampurna dari week 1 sampai week 13 dan juga ruas Prahlado HKBP Mersada Gunung Putri di rumah kita masing-masing. Pada pertanyaan kita saat ini, firman Tuhan menyapa kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Baiklah kita ikuti dalam hati masing-masing, saya bacakan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Tuhan turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia,
tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Saudara-saudara yang seiman dalam nama Yesus Kristus, dalam pertanyaan kita hari ini, Yohanes memberi kesaksian, memperkenalkan, menjelaskan tentang siapa Yesus. Sebenarnya kita orang Kristen seluruhnya sudah mengenal, dan bukan hanya mengenal, sudah beriman kepada Yesus Kristus. Dan karena kita mengenal Yesus Kristus, maka pada hari ini, pada malam pertanyaan ini, kita mau datang beribadah untuk sebagai kesaksian kepada diri kita dan kepada orang lain bahwa kita adalah orang beriman dan kita mengenal Yesus Kristus. Sesuai dengan perikop pertanyaan malam ini, Yohanes Pembaptis memperkenalkan kepada Yesus. Yohanes Pembaptis ini adalah sebagai perintis jalan bagi Yesus, yang memperkenalkan Yesus kepada dunia sebelum Yesus melakukan segala tugas pekerjaannya. Sesuai dengan itu, sebagai kesaksian Yohanes Pembaptis, Yohanes mengatakan tentang siapa Yesus itu. Bagian yang pertama, kesaksian kepada Yesus bahwa Yesus itu disebut anak domba Allah. Mengapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Alasan adalah anak domba adalah binatang ternak yang tidak pernah menunjukkan tingkah laku kenakalan. Domba adalah binatang ternak yang selalu menuruti gembalanya. Karena itu, anak domba Allah diibaratkan sebagai simbol kepada Yesus. Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Nah, karena itu dalam pemahaman sehari-hari juga selama Yesus di dunia berulang-ulang disebut bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah, bukan hanya oleh Yohanes Pembaptis, tetapi juga oleh para nabi, oleh orang Israel di zaman Perjanjian Lama, bahkan juga oleh orang Kristen dari sejak zaman Perjanjian Baru sampai kepada masa kini. Yesus itu adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa seluruh dunia, yang memberi pengampunan kepada seluruh orang Kristen yang beriman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam kesaksian Yohanes itu, Yohanes mengatakan, dia telah ada sebelum aku. Artinya, Yesus sudah lebih dahulu dari Yohanes Pembaptis. Yesus sudah ada bahkan sejak zaman penciptaan, karena Yesus itu adalah satu dengan Allah Bapa. Walaupun Yohanes Pembaptis disebut sebagai perintis jalan, tapi bukan berarti bahwa Yohanes lebih dahulu. Bukan juga berarti bahwa Yohanes lebih utama, tetapi Yesus itu adalah lebih utama dari Yohanes Pembaptis, dari seluruh para nabi. Itu yang dikatakan dalam kesaksiannya yang kedua, dia telah ada sebelum aku.
Dan Yohanes sendiri mengatakan, pada mulanya Yohanes tidak mengenal dia. Tetapi Roh Kudus memperkenalkan Yesus kepada Yohanes, sehingga Yohanes memberi kesaksian memperkenalkan Yesus. Inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa seluruh dunia. Kemudian kesaksian yang ketiga, Yohanes mengatakan dia atau Yesus itu, dialah yang mengutus Yohanes Pembaptis untuk membaptis dengan air. Yesus yang memerintahkan Yohanes Pembaptis supaya sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis membaptis orang dengan air, membaptis orang dengan mencelupkan ke dalam air. Tetapi Yesus juga memerintahkan setelah dia datang, baptisan air tidak lagi berlaku. Baptisan celup kepada air terhadap orang-orang yang dibaptis tidak lagi diteruskan untuk berikutnya. Karena Yesus sudah datang, Yesus akan membaptis setiap orang beriman dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, bukan lagi dengan baptisan air. Dalam Matius 3 ayat 11 juga Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang setelah aku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Maka baptisan yang kita terima pada masa kini bukan lagi baptisan air, bukan lagi baptisan yang dicelupkan, dibenamkan ke dalam air, tetapi baptisan Roh Kudus oleh Yesus. Maka di gereja kita tidak lagi mencelupkan orang untuk membaptisnya, tetapi orang yang dibaptis itu dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu rumusan yang dipakai dalam baptisan itu adalah, aku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan lagi ke dalam air. Sekali lagi, kesaksian Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air. Itu sebagai baptisan pertobatan. Tetapi dia yang akan datang setelah aku, yaitu Yesus Kristus, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Karena itu, sebelum naik ke sorga, Yesus memberi perintah, pergilah ke seluruh dunia, ajar segala bangsa, dan baptiskanlah mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus tidak pernah memerintahkan agar penggantinya atau muridnya membaptis orang ke dalam air. Tidak pernah diperintahkan seperti itu. Tetapi Yesus memberi perintah, baptiskanlah mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu, baptisan yang kita laksanakan di gereja kita bukan lagi baptisan air, bukan mengikuti baptisan Yohanes Pembaptis, tetapi baptisan Roh Kudus. Itulah yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara sekalian, supaya kita memahami berdasarkan perikop ini, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, dengan mencelupkan ke dalam air, tetapi Yesus memerintahkan baptisan Roh Kudus. Kemudian kesaksian Yohanes yang berikut tentang Yesus, yaitu bahwa orang Kristen adalah seluruhnya menjadi murid Kristus yang akan melaksanakan perintah Yesus, bukan hanya meneruskan agama perjanjian lama.
tetapi untuk meneruskan misi Yesus Kristus, mengajar seluruh umat manusia untuk mengikuti Yesus. Kemudian mereka yang percaya dan beriman dibaptis dengan Roh Kudus di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian untuk menjelaskan Yesus, pribadi Yesus, siapa Yesus itu sebenarnya, Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam ayat 34, ia inilah anak Allah. Yesus ini adalah anak Allah. Istilah anak Allah bukanlah secara lahiriah dilahirkan seperti manusia memiliki anak dilahirkan dari seorang ibu. Walaupun Yesus dilahirkan secara jasmani oleh Maria, tetapi Yesus itu adalah anak Allah, karena Yesus walaupun dilahirkan oleh Maria, dia bukan hasil perkawinan antara Maria dengan seorang lelaki, tetapi Yesus itu adalah dari Roh Kudus, dari firman Allah. Firman yang adalah Allah yang menjadi daging, itulah Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara, dalam kesaksian Yohanes ini, itulah juga kesaksian kita pada masa kini, supaya kita memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus Kristus bukan hanya dalam bentuk kata-kata, bukan hanya dalam bentuk penjelasan, tetapi dengan kesetiaan kita bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Dia adalah anak Allah sendiri. Dia yang memerintahkan Yohanes untuk membaptis dengan air, tetapi setelah Yohanes, baptisan air dinyatakan tidak lagi berlaku, tetapi dilanjutkan dengan baptisan yang diperintahkan oleh Yesus, adalah baptisan Roh Kudus. Disitulah kondisi kita pada masa kini. Dalam pertanyaan kita malam ini, sebaiknya kita renungkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah sekarang, saudara-saudara yang seiman, kita perlu juga melihat diri kita. Apakah kita sudah bisa memperkenalkan Yesus ke dunia ini, kepada sesama kita, kepada orang lain, memperkenalkan melalui kehidupan kita, melalui iman kita, Yesus itu adalah Allah sendiri, walaupun ia disebut anak Allah, walaupun dia disebut anak domba Allah. Dan kita ini juga adalah domba Allah. Setiap orang beriman, kita ini adalah domba Allah yang digembalakan oleh Yesus Kristus. Hanya satu saja gembala untuk kita seluruhnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita diberi mandat oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Kita, gereja, dan segenap pertohonan, juga segenap anggota jemaat diberi mandat, diberi kuasa oleh Yesus Kristus. Sebelum ia naik ke sorga, Yesus memberi kuasa kepada segenap orang beriman, supaya orang beriman sama-sama memberitakan Injil ke seluruh dunia ini, untuk segenap bangsa, kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Tugas itu sudah disampaikan kepada Anda, kepada kita seluruhnya. Entah kita ini orang muda atau tua, entah kita orang kaya atau miskin,
entah apapun profesi dan jabatan kita, kepada kita diberi tugas, diberi mandat untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada setiap orang, kepada seluruh bangsa. Kalaupun dikatakan seluruh bangsa, tetapi tugas kita yang utama adalah kepada orang yang dekat dengan kita, kepada orang yang sehari-hari mungkin berkomunikasi dengan kita, kepada orang yang mungkin ada hubungan kerja, hubungan manusiawi, hubungan kerjasama dengan siapapun. Maka kepada orang tersebut kita ditugaskan untuk memberitakan Injil. Seperti apa kondisi kita, entah kita berpendidikan tinggi atau kita berpendidikan sangat sederhana sekalipun, kita dimampukan memberitakan Injil melalui iman kita. Bukan melalui ilmu, tetapi iman percaya kita memampukan kita seluruhnya, sehingga setiap orang beriman layak dan wajar untuk memberitakan Injil. Yesus yang telah naik ke sorga itu, dia juga berada di dunia ini, dia berada di rumah kita, dia berada dimanapun kita berada, entah apapun pergumulan kita, di situ Yesus berada untuk memberi solusi kepada kita, untuk menyertai kita dalam segala kehidupan kita. Karena itu, selayaknya kita mengenal diri kita sebagai orang yang telah diberi kuasa oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan apapun yang kita emban di dalam dunia ini, sekaligus melalui pekerjaan itu kita dipercaya menjadi pemberita Injil. Karena itu, jika Yohanes dalam perikop ini memperkenalkan Yesus, maka saat ini di zaman ini kita juga adalah Yohanes yang memperkenalkan Yesus kepada setiap orang, kepada orang lain, supaya orang lain juga mengenal Yesus melalui kita, melalui pribadi kita, melalui kehidupan kita. Orang lain bisa mengenal Yesus melalui kondisi kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memperkenalkan diri kepada kami, pertama melalui Yohanes dan juga saat ini melalui gerejamu. Ya Tuhan, pakailah kami juga, agar kami juga ikut memperkenalkan dirimu ke dunia ini kepada orang lain, kepada siapapun yang bertemu dengan kami. Ya Tuhan, beri hikmat surgawi kepada kami supaya kami mampu melakukan tugas kami menjadi pemberita Injil untuk memberitakan, memperkenalkan pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala makhluk. Ya Tuhan, ajari kami, mampukan kami memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus, agar kami ikut serta terpakai menjadi alat-Mu, memberitakan Injil-Mu, memberitakan pribadi-Mu di dunia ini, sehingga dengan demikian kami juga menyampaikan ajaran-Mu. Ya Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan begitu luar biasa. Kita lanjutkan acara kita. Sebelum doa syafaat, kita naikkan lagu pujian. Kita bernyanyi dari buku ND 695 ayat 4. Jesus,
Kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberikan hidup dan kehidupan sampai saat ini. Terlebih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah pada malam hari ini kepada-Mu melalui kebaktian yang diadakan oleh HKBP Jati Sampurna yang kami adakan di rumah kami masing-masing. Untuk itu kami datang mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami telah memuji nama-Mu melalui nyanyian dan puji-pujian yang kami telah perdengarkan. Terimalah itu Tuhan, menjadi persembahan yang harum untuk Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati firman-Mu yang telah sampai kepada kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam segala kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan hanya pendengar saja. Untuk itu kami Tuhan berkati semuanya, ruas HKBP Jati Sampurna itu, bahkan orang yang mau mendengarkan live streaming ini Tuhan, supaya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan mau diarahkan menjadi domba seperti domba yang mau dimaui Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau menaikkan doa syafaat kami pada malam hari ini. Kami berdoa untuk semua Tuhan, seluruh jemaat HKBP Jati Sampurna ini. Kalau ada Tuhan yang masih sakit, bahkan sakit karena COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah, memberkati segala pengobatan yang diadakan oleh pemerintah kami Tuhan, supaya dengan pengobatan yang dilakukan bisa menjadi sembuh dan bisa kumpul kembali dengan keluarga. Dan walaupun bukan sakit karena COVID, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, kami serahkan ke dalam pengasihan Tuhan. Berikan kesembuhan melalui pengobatan yang dilakukan oleh keluarga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim sending yang dengan rela Tuhan memberikan tenaga dan perhatiannya untuk menghimbau semua ruas HKBP Jati Sampurna yang berpenghasilan lebih untuk membantu warga jemaat HKBP Jati Sampurna yang saat ini terkena dampak virus corona 19 ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati semua ruas HKBP, jemaat HKBP yang mau memberikan perhatiannya sampai saat ini. Dan kami berdoa untuk keluarganya Tuhan. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk semuanya yang terdampak Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Berikan penghiburan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatunya Tuhan tahu. Segala sesuatunya akan memberikan dampak yang terbaik nantinya untuk kami. Untuk itu berikan kepada semua yang terdampak itu Tuhan pengetahuan yang cukup akan firman-Mu, sehingga mereka tidak menjauh daripadamu Tuhan, melainkan mereka akan semakin dekat, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk hari-hari berikutnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua parhalado Huria HKBP Jati Sampurna, parhalado partohonan Tuhan, begitu juga parhalado Naso Partohonan, tim musik, tim multimedia, dan masih banyak yang tidak kami tersampaikan dalam doa kami itu yang di belakang layar. Berkati semuanya Tuhan, supaya untuk acara-acara berikutnya
bisa berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga siapa yang melihat dan mendengarkannya beroleh berkat dari Tuhan melalui tampilan, melalui apa yang ditampilkan melalui acara live streaming ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami ini Tuhan. Kami doakan presiden kami Tuhan, sertai presiden kami untuk mengarahkan seluruh warganya. Jadikan dia Tuhan, berikan hikmat dan marifat-Mu itu kepada presiden kami, supaya dapat mengatur kami seluruh warganya, sehingga untuk hari-hari yang berikutnya kami terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Dan berkati semua warga Tuhan, supaya mau nurut akan perintah yang diberikan pemerintah negara kami melalui jajarannya Tuhan. Berkati semua, mulai jajaran yang tertinggi sampai RT RW Tuhan. Berikan kesehatan mereka, berikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk dokter dan para medis yang dengan sekuat tenaga datang untuk memberikan kesembuhan yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Untuk itu sertai mereka Tuhan beserta seluruh keluarganya. Berikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan dan pergumulan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, datanglah untuk memberkati kami semuanya Tuhan. Berkati seluruh warga negara Republik Indonesia ini, supaya semuanya Tuhan mau turut akan segala perintah yang dilakukan oleh pemerintah kami. Dan untuk hari-hari berikutnya, kami yakin dan percaya bahwa COVID-19 ini akan berlalu bahkan dari seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan, banyak doa yang tidak tersampaikan pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami masing-masing. Tuhan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, dan kami haturkan doa ini dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita siapkan persembahan kita, persembahan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 dan 2. Dorongan aku, mau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas madihita saluhutna, salam sehat, salam. Horas salam sehat, shalom.